Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alpan Channel ya guys ya. Oke, ini lanjutan dari video sebelumnya untuk masalah penggulungan spool ataupun penyulaman spool di motor Vega ZR ya. Nah, ini sudah kita pasang biar nggak terlalu lama ya guys ya. Nah, ini kan sulamannya ya, ada 3 pol ataupun 3 kren, 1 2 3. Nah, ini udah kita pasang, nanti kita pasang dulu ya. Tuh ya, ini dari historinya bisa kalian lihat ya, ini jarang sekali ganti oli, makanya sampai hitam seperti ini. Untuk magnetnya itu benar, jadi ada 12 kutub juga. Selain dari pengapian 3 pas, biasanya antara stator dan rotor itu sama ya jumlah kutubnya guys ya. Ini ada 12 pol, spoolnya ada 12 pol, dan magnet juga ada 12 pol ya, ataupun 12 titik. Kalau untuk ngecek magnet, kalian bisa tempelkan aja magnet. Sebentar, saya contohkan ya. Nah, ini kita ada kepingan magnet ya guys ya. Jadi kalian bisa tempelkan dulu. Nah, ini sebenarnya kan kelihatan tuh dari capnya. Nah, ini nempelnya di sini. Kalau kita posisikan di sini dia nggak mau tuh. Bukan tarik menarik, bertolak belakang ya, tolak menolak ya. Dia maunya di sini. Tapi kalau kita balik magnet ini, tuh jadi berubah ke sini dia nempelnya. Nah, dari sini bisa kita hitung 1 2 3 4 5 dan 6 ya, 6 karena mulainya dari sini. Jadi 6 kali 2 jadi 12 ya, karena ini kan sebaliknya, ibaratnya kutub U dan kutub S gitu ya. Jadi ada 12 kutub magnet. Makanya di stator juga ada 12 pol, itu sama ya. Oh ya, satu lagi sebelum kalian memasang spool, kalau bisa ini dilem dulu guys ya, karena penyakit dari sini nih sering timbul. Jadi ada bocor, ataupun kalau kalian ganti spool KW di sini juga kalau bisa dilem nih di kabel-kabelnya. Ini kita ulur dulu, biasanya kan masih mau ditarik ya. Tarik, kita polesin lem, baru nanti kita tarik gini. Biasanya sering bocor juga di situ. Kalau imitasi, kalau ori cukup di sini aja. Nggak masalah itu ya, karena sering bocor. Oke, kita skip dulu ya untuk pemasangannya. Oke teman-teman, ini sudah kita tutup di bagian bak magnetnya, nggak kita perlihatkan ya, karena di video sebelumnya kita sudah nge-share untuk pemasangan bak magnet, yang pada intinya kita untuk sharing masalah stud coupling ya. Jadi kita anggap teman-teman sudah bisa untuk menutup bagian bak magnetnya. Dan selanjutnya kita cek dulu ada apinya nggak sih spool ini ya. Nah, untuk cara ngecek apinya kalian bisa cek dari sini, tapi kalau posisi soket belum kita colokkan, kabel hitam ini harus kita tempelkan dulu di bodi ya guys ya. Kalau seperti ini aja nggak akan keluar apinya ya, karena kan dia nggak ada massa di bagian sini, karena dia loss semua, nggak ada yang nempel ke bodi spoolnya ya. Jadi lebih baik kita tempelkan di soketnya, lalu nanti kita cek antara kabel putih kuning ini ada apinya nggak ya, gitu ya. Kita beralih ke sebelah kanan ya. Nah, ini soketnya sudah kita satukan semua ya guys ya. Nah kan letaknya ada di bagian sini. Nah, kalian kalau penasaran cek dulu di bagian kabel putih dan kuning ya. Karena kan kalau kita tancapkan soket seperti ini, otomatis yang kabel hitam ataupun massa itu sudah aktif ya, ataupun sudah nempel ke bodi. Kalian bisa gunakan test pen DC. Cuman kalau test pen harus perhatikan dengan jelas ya untuk lampunya. Karena kan tes pen DC ini untuk arus kecil aja, untuk sekian volt aja dia sudah bisa menyala ya. Jadi kalian kalau udah sering menggunakan ini, saya rasa sudah paham. Kita perhatikan terangnya lampu ini ketika menyala nantinya ya. Coba ini kita tes dulu. Nah, kita engkol ya. Nah, oh ini sudah kelihatan apinya ya. Gak apa-apa, untuk biar lebih jelas ya, jadi kalian bisa ngurutkan satu persatu. Ini spoolnya berhasil nggak nih gitu ya. Oke, ini kabel putih dulu yang untuk pengisian ke kiprok, sekaligus yang nantinya dasar dari sumber pengapian ataupun kelistrikannya. Oke, kita engkol lagi. Tuh udah terang ya. Sekarang ke spool lampunya kita tempelkan seperti ini. Oh ya, sudah terang semua. Oke, selanjutnya kita langsung cek di bagian kuil aja guys ya. Jadi ini mohon maaf kita nggak urutkan satu persatu kelistrikan itu sumbernya dari mana, karena kita fokus di bagian spool saja ya. Itu mungkin di video lainnya sudah ada untuk kelistrikan, kurang lebih sama aja seperti di Mio Sporty ataupun di motor lainnya, itu kurang lebih sama kecuali injeksi ya guys ya. Kalau injeksi kan jelas alurnya berbeda ya. Nah, ini kita buka dulu dari sini. Mungkin tadi kalian sudah mendengar ya untuk
letikan dari kuilnya. Kontak kita on kan, kalian perhatikan apinya. Ini tanpa aki ya. Akinya nggak kita pasang. Tuh, ini kabel plusnya kita lepas, karena kalau ini nggak lepas, ini masih terputus ya untuk kabel kecilnya, karena nggak terhubung di sekunnya. Jadi kita tempelkan dulu, namun di kabel positifnya kita lepas dari aki. Tuh ya, jadi nggak terhubung. Ini kita los dengan aki. Nah, sekarang kita langsung ke bagian kuilnya. Apinya seberapa sih besarnya? Kalian bisa simpulkan sendiri guys ya. Sekarang kita engkol, kontak kita on kan. Nah, kelihatan nggak? Tuh ya. Tuh. Kelihatan ya. Ini karena kawatnya nyebar ini. Coba di sini. Tuh ya, jelas ya. Tuh. Tuh. Oke, dari letikannya sudah kelihatan ya guys ya. Sekarang kita hidupkan. Untuk menghidupkannya, ini berhubung akinya sudah nggak normal, nanti kita jumper menggunakan aki yang sehat ya. Aki yang sehat kita jumper untuk kita lihat pengisiannya bagus atau enggak ya. Oke teman-teman, ini sudah kita jumper menggunakan aki yang sehat, dan sekarang kita cek untuk pengisiannya ya. Sebelumnya kita ukur dulu untuk voltase dari akinya berapa volt sih sebelum motor hidup ya. 1292 ya 12,9. Nah, ini kita letakkan sini, dan mohon maaf ya kalau untuk tampilan multitesternya tidak begitu jelas ya guys ya, karena ini pernah kena air aki ini soalnya. Oke, sekarang kita hidupkan untuk motornya. Kita cek untuk pengisiannya dulu ya. Ini kita jauhkan dulu. Oke, kita lihat untuk pengisiannya ada di angka berapa sih. Nah, jalan ya, untuk pengisiannya berjalan dengan normal. Cuman kalau untuk overcharge, itu kemungkinan dari kiprok ya. Ini kita belum coba juga, karena kan posisi motor ini tadinya riwayatnya dalam keadaan korslet ya. Kalau kita simpulkan memang korsletnya itu dari sepul sih, karena sepul sudah terbakar dan sudah ngeground semua ya untuk kawat-kawatnya ya. Oke, jadi dia nggak mencapai angka 15. Ketika 14, sekian dia turun lagi ya. Berarti bisa dipastikan untuk kiproknya itu masih bagus ya. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, seandainya nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan, karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya, Bang, kalau untuk sepul itu voltasenya berapa sih? Nah, ini sekalian kita cek ya. Jadi untuk sepeda motor ini kita andalkan dulu pengapian dari aki. Jadi untuk soket sepulnya kita lepas dulu ya guys ya, untuk kita lihat berapa voltnya. Nah, ini untuk soket sepulnya sudah kita lepas ya. Cuman kalau untuk fullser jangan, karena fullser ini kan sumber sinyalnya ya, sinyal untuk ke CDI nya untuk menghidupkan mesin. Kalau dicabut ya motor nggak akan hidup. Nah, ini soketnya aja yang kita lepas. Soket kabel kuning ya, kuning dan putih, pengisian dan lampu ini kita lepas dulu. Ini jari-jarinya nggak ada yang tipis sih kita ya, hilang. Ini kalau jari-jari udah berapa kali aja buat ya guys ya. Nah, ini kita lepas dari sini nih. Ini lembut banget sih ininya, jadi agak susah ya. Kita congkel. Nah, ini sudah keluar. Kalau yang hitam tidak perlu dicabut, karena nanti hitam tetap kita colokin, karena untuk nyambung ke masanya ataupun groundnya ya, untuk kita tes. Nah, untuk pengetesannya kalian gunakan multitester dengan bukan volt DC ya, melainkan volt AC, seperti yang saya bilang di video awal-awal. Kalau masih dari sepul itu sistemnya masih AC, masih arus bolak-balik ya, belum arus DC itu arus stabil ya. Karena kan dia tergantung dari putaran mesin ya, RPM mesin. Semakin dia tinggi putarannya, otomatis voltasenya semakin meningkat ya guys ya. Oke, ini sudah kita lepas semua untuk di bagian kabelnya. Nanti untuk dari multitesternya, probe merah kita tempelkan di salah satu kabel yang mau kita ukur ya. Dan untuk yang probe hitamnya kita tempelkan saja di bodi, di masa lah pada intinya ya. Oke, groundnya kita tempelkan di sini aja ya, biar lebih mempermudah untuk kita pengukurannya. Lalu coba kita hidupkan.
Ini kita ngukurnya harus AC ya guys ya, bukan DC. Berapa volt? Kita coba yang di kabel putih dulu. Oh ini mohon maaf ya kalau nggak jelas banget multitesternya. Ada di berapa itu? 20, 19 volt. Coba kita gas 20 volt. Sampai 100 volt ya guys ya. Coba ini ada nyut-nyutan nih tangannya. Coba sebentar. Ini volt AC ya, sekali lagi volt AC bukan volt DC. Bentar, sebentar, ini agak sulit. Nah gini aja deh. Oke, kita lihat ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke tadi terukur di 140 volt ya, benar atau enggak ya guys ya. Coba buat teman-teman yang pernah ngalamin ngukur dari sepu langsung, monggo di share ya. Kita coba di sepu lampunya deh. Coba kita ke sepu lampu ya. Ada di berapa volt? Agak sulit ini. Soalnya apa sih, kayak semutan itu guys ya, ada setrum. Pokoknya kalian kalau ngecek arus seperti ini gunakan sendal ya. Ini kalau nggak pakai sendal kalian pasti saya rasa kesetrum, karena kalau kita benerin jalur kabel lampu aja kalau kita nggak pakai sendal pasti kesetrum ya. Oke kita cek lagi. Oke, sepu lampu tadi ada di kisaran 110 volt. Ya, tadi sepu lampu tadi terbaca saya lihat bisa mencapai 110 volt. Nggak tahu kalau bisa lebih lagi atau enggak ya, karena motornya sudah bergerak, udah sulit dikendalikan. Ya, untuk sepul pengisian tadi terbaca di berapa tadi guys ya? 140 volt ya. 140 volt AC bukan volt DC ya, sekali lagi volt AC yang harusnya kan nggak stabil sesuai dengan RPM mesin. Nah barangkali buat teman-teman yang nanya berapa volt sih bang, ya kurang lebih mungkin itu, tapi kita juga nggak tahu kalau di motor lain sama enggak, karena jujur kita belum pernah melakukan pengukuran langsung ya dari sepul ya. Mungkin next lah untuk kita coba untuk melihat perbandingannya, takutnya kan ada kesalahan di video ini guys ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita share ke kalian semua. Monggo kalau ada pertanyaan ataupun ada ilmu kalian yang lebih lagi, ataupun ada ya sharing-sharing lah ya pada intinya ya, monggo disampaikan di kolom komentar. Kita saling sharing, karena saya juga namanya ilmu pasti terus-terusan ya guys ya, nggak ada yang bertahan ataupun stuck ataupun sudah level atas, pasti kita akan belajar terus. Ada trik baru, ilmu-ilmu baru yang harus kita share ya, monggo di share ya, barangkali bermanfaat untuk orang lain. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di Alton Channel, tonton video yang lain, dan jangan lupa juga di subscribe ya, klik loncengnya, lalu klik yang tulisan semua ya guys ya, agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ataupun pemberitahuannya. Jangan lupa juga di share, barangkali bermanfaat untuk orang lain, kan jadi pahala juga buat kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang kita belum tahu ya akan membahas apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.